Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan selamat berjumpa kembali di dalam acara Roti Hidup Immanuel Batakan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pada saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan, Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami baca ini boleh kami pahami dan boleh menjadi roti hidup di dalam kehidupan kami sebagai sulu pedoman untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada saat ini dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Judulnya Percakapan dengan Nikodemus. Ayat ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia ialah bagi kita semua yang mendengarkan firman ini dan boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Selamat berjumpa dan salam sehat. Semoga kita semua yang masih bisa membaca firman pada hari ini boleh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan. Karena itu janganlah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, judul perikop kita pada hari ini yaitu memandang sumber kehidupan. Ya, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi Ia telah bangkit, mengalahkan maut, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ular tembaga yang ditinggikan Musa menggambarkan Yesus yang ditinggikan di kayu salib, dan mereka yang melihat Dia yang disalibkan dan percaya akan diselamatkan, sama seperti mereka yang dengan iman memandang kepada ular tembaga yang didirikan Musa di atas tongkat tidak akan mati. Allah menjawab dengan kasih-Nya, mengajak umat-Nya untuk kembali memandang Dia sebagai Allah yang berdaulat dan berkuasa membebaskan mereka dari ancaman kematian, walaupun wabah ular itu adalah akibat daripada pemberontakan mereka. Yesus yang ditinggikan di atas salib adalah penyataan kasih Allah bagi manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa dan kematian, dan bahwa siapa yang memandang Yesus yang disalibkan itu dan mereka bertobat dan percaya, maka mereka akan hidup. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Keselamatan hanya karena kasih dan anugerah Allah. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, dan itu hanya dapat dialami ketika kita harus memandang kepada Dia yang telah mengerjakan karya penyelamatan itu, yakni Yesus yang disalibkan. Tidak ada sumber kehidupan yang lain kecuali melalui Dia. Tetapi ditegaskan di dalam ayat ini bahwa hanya mereka yang percaya, setiap orang yang percaya itu yang akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan, firman yang kita baca pada hari ini yang menegaskan bahwa keselamatan itu hanya apabila kita memandang kepada Yesus yang ditinggikan. Nah, yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita sudah memandang Yesus sebagai sumber kehidupan di dalam hidup yang kita masih nikmati saat ini? Apakah kita sudah meyakini? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita, sebagai panutan hidup kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwa itu adalah sumber kehidupan yang harus kita pegang, yang harus kita patuhi di dalam bertingkah laku setiap saat di dalam kehidupan yang masih kita nikmati ini. Karena di dalam bacaan kita pada hari ini bahwa barang siapa yang melihat kepada Yesus sama seperti ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun, tidak akan mati meskipun dia dipagut ular. Pada saat dia melihat ular tembaga dan dengan imannya, maka dia tidak akan mati. Sama seperti kita pada saat ini. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam pencobaan, marilah kita datang kepada Yesus. Kita memandang Yesus yang adalah sumber kehidupan itu. Maka kita pasti akan hidup, kita pasti akan terselamatkan. Jadi perenungan kita yang perlu kita renungi dan kita dalami di dalam pribadi kita masing-masing adalah, apakah saya sudah memandang sumber kehidupan itu di dalam diri saya, dalam hidup saya, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal.
Dan marilah kita tetap senantiasa memegang teguh iman kita kepada Yesus. Biarlah kiranya Yesus yang kita percaya sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia ini, yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita, baik sekarang maupun di akhir zaman nanti. Dia sudah berjanji untuk membangkitkan kita yang percaya kepadanya. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, banyak sekali pergumulan hidup yang digumuli, yang dialami oleh umat Tuhan di dunia, di muka bumi ini. Bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalaminya. Dan disinilah ujian iman kita semakin tertantang, di mana saat ini kita tidak bebas beribadah karena adanya pandemi. Sehingga kita biasanya melakukan ibadah secara pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Apakah kita taat di dalam beribadah? Apakah kita taat di dalam menghadap Tuhan, di dalam menyerahkan kehidupan kita ini dalam ibadah masing-masing itu? Atau apakah kita karena alasan bahwa karena kebetulan ini pandemi, kita bebas tidak pergi ke gereja dan tidak perlu beribadah di rumah juga? Ada juga orang yang berkesempatan seperti itu, sangat disayangkan. Justru dengan adanya pandemi ini, kita harusnya semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dan kita juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang kita pandang itu sebagai sumber kehidupan, biarlah Dia yang memberikan hidup kepada kita untuk melalui masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kiranya firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini yang kita baca boleh menjadi sebuah pedoman, boleh menjadi sebuah sumber kehidupan, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa siapa yang memandang kepada Yesus, dia tidak akan mati tetapi akan hidup. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan singkat. Kiranya Tuhan yang menyempurnakannya di dalam hati pikiran kami masing-masing yang mendengar dan membacanya. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan yang Engkau masih anugerahkan ini. Inilah kami ya Bapa, kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semakin berat dan hari-harimu seakan tak menentu. Jangan gelisah, jangan takut, datang saja pada Yesus. Percaya padanya, percayalah akan janjinya. Yesuslah jawaban semua masalahmu. Janganlah pernah putus asa, sebab Yesus sayang kamu. Yesus sanggup menolongmu. Haleluya, haleluya.
semakin berat dan hari-harimu seakan tak menentu. Jangan gelisah, jangan takut, datang saja pada Yesus.